Jadi dari situlah akhirnya mulai ngide lagi, brainstorming bareng warga, bareng teman-teman, bareng siapapun pihak yang terlibat itu untuk kita bisa bikin aneka macam inovasi-inovasi yang nggak sekedar punya idenya doang, tapi juga benar berdampak nyata buat sosial. Jadi dari situlah mulai fokus di topik tentang inovasi sosial. Dari situ akhirnya mulai berkembanglah si Hey Startik ini. Sebenarnya berkembang enggaknya tuh lebih ke gimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya nggak cuma omdo ya, nggak cuma omong doang, tapi aksinya ada. Sama label bahwa oke, ini go green, ini ramah lingkungan, ini bisa mengurangi sampah, ini bisa lala banyak gitu kan udaan. Balik lagi di Amal Bastian Talk, ngomongin apa aja untuk siapa saja. Saya kenal dengan bintang tamu saya untuk hari ini adalah sosok yang menginspirasi. Masih muda, namun suaranya sekaligus foto-fotonya dan juga video-videonya sudah merebak di jagat dunia sosial media. Belum lagi dia diundang ke sana kemari keliling dunia hanya untuk mengkampanyekan bagaimana kita bisa ramah dengan lingkungan di sekitar kita. Bersama dengan Fania Santoso. Halo, Salim ya. Padahal tadi pas datang langsung nggak langsung makan. Itu apa sih suaranya? Ada iklan ya di sini ya? Dia adalah Fania Santoso, Social Innovation Enthusiast dan juga co-founder dari Hey Startik Artistic Eco Fashion. Selamat datang ke Surabaya. Terima kasih sudah mengundang. Kalau aku nggak mengajak kamu ke sini, rasanya vlogku nggak lengkap gitu loh. Iya kan. Fania Santoso ini keliling dari Jakarta, Surabaya, bolak-balik. Terakhir di negara apa? Terakhir negara Indonesia. Negara Indonesia aja. Cinta banget ya negara Indonesia ya. Iya. Cinta banget. Cinta sih. Kalau nggak cinta nggak akan balik ke Indonesia. Exactly. Dan belain dari Jakarta ke Surabaya cuma masuk ke Plong gue. Jarang-jarang gitu kan. Kalau kita ngomongin tentang Fania Santoso pasti nggak jauh dari lingkungan ya. Kalau misalkan teman-teman bisa langsung cek di Instagramnya dia, itu di bio-nya itu Social Innovation Enthusiast. Ini melabeli diri menjadi seorang social innovation enthusiast itu berat loh. Kalau nggak disertai dengan aksi, ya nggak sih? Iya benar. Awalnya apa di sini, Fania? Sebenarnya kenapa pakai kata enthusiast itu adalah karena ada perbedaan antara seorang expert dengan seorang entusias gitu kan. Istilahnya orang yang emang punya hobi sama orang yang emang spesialis di bidangnya itu kan emang dua hal yang berbeda. Dan di sini Fani melabeli sebagai seorang entusias. Jadi despite of whatever experience that I've gained, itu tetap aja emang hobinya berkecimpung di tentang social innovation, dan itu emang nggak lepas dari pengalaman Fani berkecimpung di bidang ini pun udah, kalau di total berarti kurang lebih 15 tahunan. Sejak kamu SD ya? Iya. Wow. Dan itu sebenarnya juga apa ya, istilahnya kayak nggak sengaja juga sih sebenarnya. Apa timing ya nggak sengaja itu akhirnya kamu nyemplung langsung? Ya udahlah, sekalian bahasa aja deh, nyemplung di dunia ini. Sebenarnya awal mulanya berangkat dari banjir. Peristiwa banjir pas tahun 2000-an gitu, banjirnya masuk sampai ke dalam rumah. Jadi padahal kan istilahnya rumah aku sama kakak keluarga itu kan emang udah di kota Surabaya gitu ya, bukan yang di pinggiran banget, tapi kok ternyata banjirnya sampai masuk ke dalam rumah. Jadi dari situ akhirnya mulai mikir lah, oke, ini ada masalah salah satunya tentang sampah yang numpuk di got segala macamnya, jadi nyumbat. Jadi akhirnya di situ kita fokus untuk bikin kegiatan kampanye lingkungan hidup, tapi dengan cara menarik supaya bisa lebih menarik perhatian masyarakat, karena pada waktu tahun-tahun itu kan isu lingkungan masih belum semarak sekarang ya. Jadi itu salah satu trigger awalnya. Dari situ bikin inovasi-inovasi kampanye, mulai dari kita bikin kaset lagu lingkungan, terus bikin peragaan busana daur ulang dan segala macam hal-hal lainnya. Terus itu di tahun 2000-an istilahnya cari sponsor susah. Jadi akhirnya dari situ singkat cerita kita di 2007 ikut lomba lingkungan Volvo Adventure, dan puji Tuhan banget pas itu bisa jadi 15 besar finalisnya, jadi diundang ke Swedia untuk presentasi langsung di depan para pejabat PBB di bidang lingkungan, United Nations Environment Program. Dan yang lebih serunya lagi pas itu akhirnya dapat pendanaan sampai $10.000 karena jadi juara pertamanya. Jadi di situ tuh kayak yang wah makin seneng nih, termotivasi, meskipun di satu sisi lain juga mikir, ini mumpung menang gitu ya, pas bersyukurnya pas menang, tapi kalau misalnya nggak menang terus mau cari duitnya gimana gitu. Jadi dari situ mikir lagi akhirnya,
gimana ya supaya bisa bikin proyek sosial yang berkelanjutan yang pendanaannya juga bisa sustain juga gitu. Jadi dari situlah akhirnya mulai ngide lagi, brainstorming bareng warga, bareng teman-teman, bareng siapapun pihak yang terlibat itu untuk kita bisa bikin aneka macam inovasi-inovasi yang nggak sekedar apa ya istilahnya punya wow idenya doang, tapi juga benar berdampak nyata buat sosial. Jadi dari situlah mulai fokus di topik tentang inovasi sosial, dan dari situ akhirnya mulai berkembanglah si Hey Startik ini. Hey Startik itu berangkat dari situ. Betul. Terus siapa yang menggawangi? Ini kan co-founder, berarti kan ada co-founder berikutnya. Ada dong. Sebentar, wajahmu itu mirip-mirip kayak temen aku loh, siaran ya. Kamu apanya Agnes Santoso? Kira-kira apanya? Gak tahu, makanya jelaskan namanya sama loh belakangnya. Ini co-founder juga dia itu. Oh gitu, saudaraan. Iya, oh, saudara. Gampang nama. Hey Startik muncul di tahun berapa? Setelah dapat pendanaan itu, menang itu atau? Jadi akhirnya baru benar-benar difokusin jadi dari proyek sosial akhirnya berkembang jadi bisnis sosial itu di tahun 2014, fokusnya benar-benar diseriusinnya itu karena dari situ pas aku emang baru lulus S1 manajemen dari Universitas Airlangga, jadi mulai dari karya tulisku, skripsiku itu bahasnya tentang itu semua. Ada kaitannya ya? Jadi dari yang karya tulis akhirnya sekarang jadi sebuah proyek nyata gitu lah istilahnya. Jadi di 2014 itulah baru kita mulai benar-benar ngefokusin ini sebagai sebuah bisnis sosial yang fokus utamanya adalah untuk mensosialisasikan gaya hidup ramah lingkungan tapi lewat produk-produk fashion yang bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Dan Hey Startik ini membawa satu label Artistic Eco Fashion. Betul. Apa artinya itu Artistic Eco Fashion? Jadi di sini kita ingin nunjukin bahwa yang namanya produk daur ulang, produk-produk ramah lingkungan itu enggak yang bikin kita ogah pakainya karena kayak ih apaan sih desainnya jelek, gitu. Bener. Tapi kita ingin nunjukin bahwa ini kayak yang Fanny pakai ini, tada, ini tuh sebenarnya juga hasil daur ulang dari kertas semen bahannya. Ini dia. Untung nggak ada tulisan. Ini ada. Oh, ada ya? Ada yang kita tunjukin, ada yang enggak. Jadi kalau yang ini biasanya orang yang emang suka pakai produk-produk daur ulang yang kelihatan kalau itu dari bahan daur ulang itu yang emang udah sadar lingkungan dan bikin nunjukin kalau mereka udah peduli lingkungan, pengen istilahnya ini loh aku pakai produk ramah lingkungan. Prestisnya beda. Prestisnya beda. Sementara kalau yang mayoritas di Indonesia sekarang karena isu kesadaran lingkungan ini masih dalam tahap berkembang ya, jadi ada orang-orang yang kayak masih segan, masih enggan gitu untuk pakainya. Jadi kita bikin yang nggak kelihatan itu kalau dari daur ulang, kita bahkan ngambil sisi bahwa ini produknya kelihatan kayak kulit loh. Iya, padahal itu daur ulang kertas semen. Orang jadi lebih tertarik untuk pakainya. Social innovation itu kalau berjalan sendiri begitu susah, keluarga menjadi support utama. Betul. Kemudian kalau ini menjadi bisnis yang sosial, berarti kan harus ada dampaknya bagi warga sekitar. Betul. Dampaknya bagaimana sejauh ini? Jadi kita sekarang udah ada untuk pionir-pionir, kader-kader yang istilahnya menggawangi untuk pengrajin ini bisa mengembangkan inovasi daur ulangnya itu. Kita ada di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan per 2019 kemarin kita juga kerjasama untuk mengembangkan di Jawa Barat gitu. Jadi sampai sana, ya? di situ harapannya adalah warga-warga yang emang nggak punya keterampilan itu mereka akhirnya bisa ikut mengembangkan keterampilannya, bisa jadi pengrajin, bahkan jadi pelatihnya kita untuk workshop-workshop yang untuk umum. Oke. Munculnya produk semacam ini, teman-teman pasti sadar bahwa seperti yang tadi Fania bilang, kalau kita memang harus sadar dan juga ramah pada lingkungan. Sementara tadi kamu bilang kesadaran terhadap lingkungan kita itu masih dalam taraf berkembang. Benar. Itu apa sih parameternya? Penasaran. Dari sudut pandang seorang milenial itu apa sih? Sebenarnya berkembang enggaknya tuh lebih ke gimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya nggak cuma omdo ya, nggak cuma omong doang, tapi aksinya ada. Cuma label bahwa oke, ini go green, ini ramah lingkungan, ini bisa mengurangi sampah, ini bisa lala banyak gitu kan udaan. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita emang melakukan itu di keseharian itu, apakah dari segi kita sebagai konsumen itu benar-benar udah sekomited itu? Lalu dari segi pebisnisnya juga apakah sudah memfasilitasi itu untuk bahan-bahan yang memang lebih ramah lingkungan? Karena ada tuh Kak, aku pernah datang ke salah satu fast food lah ya.
ternyata ketika aku makan di tempat pun mereka penyediaannya bukan di piring, bukan di tempat yang bisa dipakai berulang kali, tapi mereka udah langsung otomatis ngebungkus itu dalam kemasan sekali pakai gitu. Padahal itu kita makan di tempat gitu. Apa kabar yang mereka nanti yang akan makan take away gitu kan, itu kan makin nyampah lagi. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa kita sebagai konsumen pun kalau mau ramah lingkungan harus bawa tempat makan sendiri, padahal kita mau makan di tempat itu kan agak membebani juga. Tapi kalau emang orangnya udah sekomited itu ya mungkin orangnya akan melakukan itu. Tapi dari segi perusahaan, dari segi bisnis itu seharusnya juga menyediakan, memfasilitasi hal-hal yang ramah lingkungan. Berhubung itu juga di bisnis sendiri, jadi kadang-kadang ada orang yang enggan seperti itu, ada produsen yang juga enggan mengeluarkan budget lebih untuk sadar dan juga ramah terhadap lingkungan. Tapi berhubung untuk tema besar kita hari ini adalah susahnya hidup ramah lingkungan, kalau milenial berbicara sebenarnya susah nggak sih untuk ramah lingkungan? Harus diakui memang ada lebih ribetnya kalau kita ingin ramah lingkungan itu. Kita kan saat ini maunya ke efisien, praktis, cepat, mudah didapat. Kalau ramah lingkungan agak sulit memang. Karena memang kembali lagi bahwa itu berangkat dari kesadaran kita untuk jangka panjangnya seperti apa. Ketika kita berbicara soal praktis, ya benar emang lebih praktis kalau kita beli yang produk sekali pakai. Langsung buang. Sepraktis itu. Tapi dampaknya di jangka panjang itu adalah ya ketika nanti kita punya anak, katakanlah cucu, itu mungkin yang mereka nikmati bukan lagi pemandangan yang indah, tapi tumpukan sampah misalnya. Apakah ini memang menjadi satu hal yang sering digaungkan oleh para netizen gitu? Kalau untuk warga plus 62 itu kalau nggak disentil dulu dengan bencana itu nggak gerak. Dan sebenarnya bencananya udah ada bahkan Kak, kayak di tahun sekitar 2015-an itu ada salah satu TPA kota di Indonesia. Itu TPA-nya udah sampai meledak. Jadi sampai benar-benar menimbulkan korban juga. Itu TPA, tempat pembuangan akhir sampah kan ya? Meledak. Iya, karena udah saking overloadnya juga gitu kan, dan ada semua sampahnya bercampur jadi satu. Jadi ya itu adalah efek-efek yang sebenarnya nyata udah di depan mata kita banget. Cuma seringkali kitanya aja yang masih menggampangkan, masih meremehkan. Halah cuma satu doang kok. Iya, tapi yang ngomong kayak gitu kali kan 250 juta orang di Indonesia. Iya cuma satu doang. Iya, di detik yang sama 250 juta sampah terbentuk gitu. Orang-orang Indonesia itu kan kalau misalkan kayak chain reaction kan, kalau udah ngomong ya udahlah nanti ntar aja, itu semuanya ngikutin. Tapi kalau misalkan ada pionir sebagai penggerak dan itu juga akan bisa diikuti yang lain, itu butuh strength yang lebih loh, itu butuh kekuatan yang lebih. Kamu di sini posisinya adalah sebagai orang yang ramah lingkungan, pionir juga untuk social entrepreneur ini juga. Bagaimana power apa yang Fania perlukan begitu, yang udah kamu miliki juga? Kalau dari yang kita upayakan saat ini sih benar-benar kembali lagi menyesuaikan dari apa sih yang lagi jadi pemikiran utamanya masyarakat ini. Misalnya ketika kita jualan produk daur ulang nih, kita nggak yang serta-merta langsung campaign bahwa ayo pakai produk daur ulang bisa ngurangin sampah kayak gitu, karena ya orang yang belum sadar lingkungan juga ya apa untungnya buat gue, bodo amat kayak gitu. Jadi kembali lagi kita nggak menempatkan diri di si konsumen ini, menyesuaikan perilakunya mereka tuh seperti apa. Kalau mereka emang belum sesadar itu sama lingkungan, kita harus dengan soft selling, kita sediain produk yang emang sejalan dengan apa yang mereka suka. Misalnya mereka sukanya produk-produk yang fashionable, oke, kita desain di Haystartic ini produk-produk yang emang fashionable, fungsional juga. Orang-orang bisa kayak yang ketika kita buka pameran, orang akhirnya bisa datang berhenti di dan ngeh kalau itu ternyata adalah produk daur ulang gitu kan. Baru ngehnya setelah kita beritahu. Itu dia. Jadi kita tujuannya bukan yang langsung hard selling gitu, kayak yang ayo kita pakai produk yang daur ulang gitu, enggak. Karena kalau kayak gitu orang udah langsung melipir duluan, nggak mau berhenti bahkan. Sementara kalau dengan ini ada orang yang berhenti tanya dulu, ini dari kulit apa sih kayak gitu. Jadi dari situ akhirnya kita mulai bisa edukasi orang-orang yang belum aware di isu lingkungan ini, untuk mereka seenggaknya punya gambaran exposure dulu lah untuk isu lingkungan ini seperti apa sih, dan gimana mereka bisa berperan serta dengan pakai produk yang ramah lingkungan. Karena kalau kita berbicara soal produk fashion itu sendiri kan ada juga topik tentang fast fashion
yang mana ketika kita menjadi konsumen asal beli aja, wah itu bagus, wah itu lagi ngetren, wah itu baru lagi, beli terus akhirnya nggak kepake, itu pun juga jadi polusi lagi. Dan industri fashion adalah salah satu industri terbesar kedua untuk penghasil polusi itu sendiri. Wow, saya baru sadar ternyata. Jadi saya salah kalau beli baju tiap musim ya. Jangan. Mending didaur ulang aja, jadi yang lama jadi yang baru. Tapi ngomongin untuk penyadaran, itu ada bukti nggak sih bahwa yang telah teredukasi oleh Fania dan juga oleh keluarga, oleh teman-teman yang concern dengan bidang ini, itu sudah benar-benar ada dan nyata. Ternyata ada pergeseran loh, mereka yang dulu nggak paham atau nggak ngerti tentang isu lingkungan hidup akhirnya tergerak untuk menjadi satu golongan juga bersama dengan Fania untuk bergerak bersama-sama menyadarkan ini. Terkait perubahan perilaku itu memang salah satu indikator yang penting banget dan salah satu indikator yang istilahnya kita nggak bisa mengukurnya secara langsung. Soalnya kan kembali lagi perubahan perilaku itu adalah proses panjang yang ya butuh komitmen juga dari orangnya. Ada beberapa yang akhirnya memang kembali ke kita kayak kasih feedback ke kita, makasih ya, aku sekarang kayak gampangannya temen yang baru Fani kenal aja, akhirnya setelah berapa bulan kita ngobrol dekat segala macem, akhirnya dia cerita, iya nih gara-gara kamu aku jadi ikut kampanyein teman-teman lain. Berarti kan kena kan kalau kayak gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu kita baru bisa mengukurnya ketika memang mereka memberikan testimonial juga. Dan itu yang dikumpulkan ya, sebagai bukti bahwa ada pergerakan ke arah yang lebih baik. Yes, betul. Kadang itu harus kalau sekarang jualan produk ya teman-teman ya, itu biasanya kan harus ada endorsement, ya kan ya, kayak harus ngajak tokoh tertentu atau siapapun itu yang memiliki katakanlah bukan follower tapi influence-nya luas. Selama ini bagaimana? Apakah Fania juga mengajak orang-orang yang notabene mereka punya nama begitu untuk terus mengkampanyekan hal semacam ini? Rencananya emang baru akan dimulai karena kalau saat ini kita banyaknya itu di Histartik, kita banyak mengikuti dari kegiatan-kegiatan baik itu pameran maupun kayak taruh barang kita di toko-toko juga, jadi lebih banyak kegiatan offline-nya. Sementara untuk online-nya ini sedang diproses untuk strateginya, mungkin nanti Kak Amal boleh. Tunggu subscriber saya 1 juta ya, nanti bisa ikut. Kayak gitu. Jadi bersyukurnya sih juga kita dapat dukungan juga, kayak misalnya pas yang lalu Bu Kofifa Gubernur Jawa Timur sempat main ke workshop kita, terus dari situ di-post di sosial media. Itu tuh bagus. Jadi itu kayak yang langsung banyak yang komen juga di sosmed, banyak yang mulai tanya-tanya, order juga. Jadi kita lebih banyak yang organik gitu sih untuk saat ini. Dan ini kan seharusnya bisa menginfluence gerakan yang kamu lakukan selama ini, selama sekian tahun ini, seharusnya kan juga bisa memberikan bukan cuma dampak tapi menginfluence untuk generasi kamu juga. Amin. Untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Nah ini selain produk, dari sisi kamu yang sendiri bagaimana mengajak teman-teman, bagaimana mengajak kolega-kolega kamu itu seperti apa? Yang Fani percaya sih lebih ke walk the talk. Jadi apa yang kita omongin ya kita lakuin gitu kan. Kita yang harus jadi. Itu berat loh kadang-kadang ya kan. Jadi role model itu nggak gampang, boy. Tapi itu serius Kak, itu kayak menjadi jadi baru beberapa hari ini kayak Fani refleksi diri juga ya. Itu kayak akhirnya ketika kalau misalnya sekarang ada orang tanya pencapaian terbesar kamu apa sih, udah nggak lagi mikirin penghargaan nasional, penghargaan internasional, apapun itu udah terserah. Yang menurut Fani jadi pencapaian terbesar Fani saat ini adalah perubahan perilaku dari Fani sendiri. Ketika dalam artian gini, Fani mau beli es alpukat nih, es alpukat kerok gitu kan, ada di satu toko, babang-babang gitu, bukan toko lah, warung pinggiran gitu. Nah dia biasanya pakai gelas plastik nih, tapi gara-gara kayak wah ntar nyampah juga ya, ya udah deh nggak beli dulu, ntar aja pas datang lagi pas bawa gelas sendiri baru mau beli. Jadi kayak segitunya ya. Bahkan ada juga kayak Fani tuh tipikal anak yang jijian gitu lah, kayak aduh kayak beda sama kakak kamu beda. Kayak tanya deh ke kakak, urusan cuci piring itu Fania paling nggak pernah mau sentuh dulu. Tapi gara-gara isu lingkungan ini kayak akhirnya bawa kotak makan sendiri, beli bubur, jadi nggak usah pakai
styrofoam dari mereka, pakai si kotak makanan sendiri. Begitu selesai Fanny cuci itu sendiri. Jadi menurut Fanny itu kayak pencapaian yang wow banget untuk seorang Fania yang dulunya nggak suka cuci piring, dulunya sejijik itu, tapi kayak demi lingkungan ya udah ayolah ini diperjuangin. Dan gerakan seperti ini kalau dilakukan oleh 250 juta rakyat Indonesia itu wow, betapa banyak perubahan yang bisa kita lakukan begitu untuk bumi ini ya. Next project apa? Next project sih sebenarnya di Hey Startik ini khususnya kita lagi pengen benar-benar mengupayakan untuk bisa seramah lingkungan mungkin. Dalam artian ketika kita jualan, ketika kita ada pengiriman barang, itu kan otomatis ada jejak karbon lagi yang tercipta. Jadi dari situ akhirnya kita kerjasama, ada satu organisasi namanya Carbon Ethics yang mereka fokusnya adalah untuk offsetting carbon footprint atau istilahnya membayar carbon footprint yang udah kita hasilin itu lewat penanaman pohon. Jadi nanti di situ kita akan kerjasama supaya dari penjualannya Hey Startik ini akhirnya bisa dikurangi jejak karbon emisi pengirimannya, emisi dari proses produksinya itu lewat penanaman pohon yang dilakukan oleh Carbon Ethics ini. Kayak bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan dengan memberikan dampak baik sebagai bentuk balasan gitu ya. Bener banget. Wow, aku nggak sampai kepikiran ke arah sana ya. Kalau beli sesuatu ya udah cuma. Kalau kita kayak traveling, apalagi kalau pakai pesawat ya, itu jejak karbonnya tuh luar biasa tinggi banget kan. Jadi itu ada sebenarnya kayak karbon kalkulatornya gitu untuk kita menghitung berapa sih jejak karbon yang kita hasilkan dan kurang lebih berapa banyak pohon yang harus kita tanam supaya bisa meng-offset jejak karbon itu tadi. Wow. Oke, kayaknya bakal lama obrolan kita. Berhubung saya udah pengen segera melakukan apa yang Fania lakukan. Mungkin teman-teman nanti jangan lupa di kolom komentar bisa kasih pertanyaan dan sekaligus jangan lupa subscribe dan juga share dan juga like. Nah, the last question buat kamu. Mau sampai kapan kayak gini? Ih, gila. Kamu pikirin kayak gitu. Mau sampai kapan kamu kayak gini? Mau sampai kapan ya? Wow, pertanyaannya cukup mendebarkan. Mau sampai kapan? Sebenarnya lebih ke karena ini gaya hidup ya. Berarti ya selama hidup sih harusnya masih dijalanin terus ya. Karena ya emang ini adalah satu hal yang penting dan kalau nggak kita lakuin ya siapa yang mau ngelakuin gitu kan. Terlebih lagi kayak untuk kita sekarang bener-bener mau menjalani di kehidupan sehari-hari sesimpel kayak untuk bilang nggak usah pakai sedotan ya pas beli minum atau bawa tumbler sendiri. Bawa kemana-mana nih? Iya, ini bawa kemana-mana. Ini salah satu trademark aku sekarang kayak selalu menemani, terus bawa kantong belanja sendiri juga, bawa di dalam sini. Ini nggak semua orang bisa, soalnya kan ribet bawa kayak gini gitu loh. Tapi kalau nggak kita mulai sekarang siapa lagi? Akhirnya justru dari ribet itu makanya Fanny bilang itu adalah satu achievement sendiri buat Fanny. Karena dari yang awalnya berasa ribet, berat, ini sekitar 1,5 liter. Papa mama sering banget nanyain kayak kamu nggak berat bawa itu. Bagi Fanny akhirnya sekarang kayak enggak, udah ringan sih sekarang kayaknya karena udah kebiasaan. Jadi itu tadi kita bisa karena terbiasa, kita bisa ya karena kita mau ngelakuin secara rutin, secara komitmen kita ada di situ juga. Jadi ya tinggal gimana kita bisa memastikan bahwa itu nggak cuma kita sendiri tapi teman-teman lain pun akhirnya juga tertular gara-gara kitanya juga konsisten ngelakuinnya. Itu. Jadi kalau misalkan judul kita dengan susahnya hidup ramah lingkungan, ternyata nggak susah kalau kita punya kemauan yang kuat juga. Oke, mungkin nanti bisa dipilih jadi duta lingkungan hidup berikutnya ya. Oke, asik. Terima kasih Fania ya. Terima kasih. Kamu balik ke Jakarta? Aku masih akan ada di Surabaya. Masih bisa diutak-atik ya dia ya nanti ya. Sekali lagi pantengin terus di Amal Basianto, jangan lupa subscribe dan juga apapun yang Anda butuhkan bisa langsung tulis di kolom komentar. Bye bye, thank you.